Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita coba kembali membahas soal persiapan di ujian CBT Simama Poltekkes tahun 2024. Bagi adik-adik yang mau join di Ruang Para Bintang boleh gabung di bimbel online bersama Ruang Para Bintang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan latihan nanti adik-adik kami. Nah, yang mau fokus silakan join di sini ya. Nah, boleh dilihat di sini biayanya 500.000 ya. Nah, diketahui persamaan 2x kuadrat tambah 3x dikurang n plus 1 sama dengan 0 dengan akar-akar P dan Q jika P kuadrat dikurang Q kuadrat sama dengan min 27/4. Maka nilai N adalah 8, 9, 10, 11, 12. Nah, baik, kita akan coba jawab adik-adik. Nah, dari soal yaitu 2x kuadrat plus 3x minus N plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita ketahui A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, sedangkan C adalah 1 minus N. Itu ya, atau minus N tambah 1. Nah, di mana akar-akarnya inilah P dan Q. Nah, ingat adik-adik, P plus Q itu rumusnya adalah min B dibagi dengan A. Gitu. Berarti minus 3 dibagi dengan 2. Sedangkan P kali Q adalah C plus per A. C-nya 1 minus N per 2. Nah, katanya pada soal adik-adik lagi diketahui bahwasannya P kuadrat dikurangi dengan Q kuadrat sama dengan min 27/4. Nah, kita lihat di sini bahwasannya P kurang Q kuadrat itu adalah P plus Q kali dengan P kurang Q sama dengan min 27/4. Nah, P tambah Q adalah min 3/2 gitu. Berarti sini min 3/2 kali P kurang Q sama dengan min 27/4. Nah, jadi kalau kita bagikan ini, nah berarti P kurang Q sama dengan min 27/4 dibagi min 3/2. Nah, minus bagi minus positif. 27 bagi 3 berarti 9, 4 bagi 2 berarti 2. Maka P kurang Q adalah 9/2. Nah, pertanyaannya kan nilai dari N-nya gitu ya. Nah, kita lihat adik-adik bahwasannya P kurang Q itu rumusnya ada. Nah, ya kan? Berarti P kurang Q kalau kita kuadratkan misalnya kan. Andaikanlah misalnya kita kuadratkan. P kurang Q dikuadratkan. Berarti ini jadi 9/2 kuadrat. Ini rumusnya apa? P kuadrat tambah Q kuadrat dikurang 2PQ gitu kan? Sama dengan 9/2. Nah, P kuadrat tambah Q kuadrat itu adalah P tambah Q dikurangi dengan 2PQ gitu. Kurangi lagi 2PQ sama dengan 9/2. Jadi rumus dari P kuadrat ditambah Q kuadrat itu ini. Nah, ini tadi 9/2 kuadrat ya. Jadi P tambah Q tadi kan min 3/2 berarti min 3/2 pangkat 2 kurang 4 kan PQ-nya apa? 1 dikurang N dibagi 2 sama dengan 81/4.
gitu. Berarti 9/4 ini kita coret berarti 2 ya. Minus 2 kali 1 kurang N sama dengan 81/4. Jadi kalikan ini min 2 kali 1 min 2 plus 2N. Nah ini jadinya 81/4 dikurang 9/4. Nah jadi min 2 plus 2N sama dengan 72/4. Gitu ya. Nah min 2 plus 2N sama dengan 18. 2N sama dengan 18 tambah 2, 20. Berarti N-nya adalah 20 bagi 2, 10 gitu. Jadi N-nya adalah 10. Seperti itu. Nah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah itulah caranya menyelesaikan soal nomor 1. Mudah-mudahan bisa ya. Oke lanjut di soal nomor 2. Oke kita lanjut di soal nomor 2 ya. Suatu barisan geometri dengan suku pertama 16 dan U4 sama dengan 2 ya. Jumlah 6 suku pertama barisan tersebut adalah 31, 31,5, 32, 63, 64. Nah baik kita akan coba jawab. Di sini U1 adalah 16 gitu kan. Sedangkan U4 adalah 2. Nah menjadi pertanyaan adalah S6 gitu. Nah geometri ya. Nah di dalam geometri UN itu adalah A kali R pangkat N kurang 1 gitu. Kemudian U4 berarti A kali R pangkat 3 gitu kan. Sedangkan U1 kan jelas sama dengan A, yaitu 16 tadi. Nah pertanyaannya S6. Nah ingat Sn rumusnya apa? N A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 apabila nanti R-nya lebih besar dari 1. Kalau misalnya dia yang kedua, A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R apabila R-nya lebih kecil 1. Nah jadi kita lihat di sini ya. U4 sama dengan berapa tadi? U4 itu sama dengan 2 kan? Berarti U4 sama dengan 2. AR pangkat 3 sama dengan 2. Nah A 16 R pangkat 3 sama dengan 2. R pangkat 3 sama dengan 2 per 16. R pangkat 3 sama dengan 1/8. Berarti R pangkat 3-nya kan jadi 1/2 pangkat 3 gitu. Maka ditemukanlah R-nya adalah 1/2 gitu. Jadi R-nya 1/2 hanya ini sudah. Berarti ini yang kita gunakan kan. Berarti S6 sama dengan A kali 1 kurang R pangkat 6 per 1 kurang R. Nah berarti masukkan A-nya. Itu tadi 16. 1 kurang setengah pangkat 6 per 1 kurang setengah. Nah jadi 16 kali 1 dikurang 1/64 per setengah. Berarti ini 16 bagi setengah berarti 32 kali 1 kurang 1/64. Nah ini jadinya 32 dikali 63/64. Nah karena 64/64 kurang 1 kan. Nah ini kita coret. Berarti 63 bagi 2 31,5. Jadi jawabannya di sini adalah option B. Seperti itu caranya untuk soal nomor 2.
Jadi jawabannya 31,5. Oke, bisa dilihat adik-adik 31,5. Itu untuk soal nomor 2 ya. Oke, kita masuk di soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 kita perhatikan yaitu tentang matriks. Diketahui matriks A 6 per X min 10 per X min 1 2 B X 2 5 3. Jika A transpose sama dengan B inverse, maka nilai 2X min 8 min 4 min seperempat 4 8. Nah baik, kita akan coba jawab. A transpose ya kan, jadi transpose dari A. Jadi kalau A misalnya A B C D, maka A transposnya adalah A ya kan. Berarti di sini AC, baru kemudian di sini adalah BD gitu. Nah, kalau misalnya ditanya A inverse, berarti seperdeterminan dari A, kemudian kita kali adjoinnya, berarti DA min B min C gitu. Itulah adjoin kan. Nah, berarti dari sini kita lihat A-nya adalah 6 per X min 10 per X minus 1 kemudian 2. Sehingga A transposnya jadinya 6 per X minus 1 minus 10 per X 2. Nah kemudian B inverse. Nah ditanya B inverse berarti seperdeterminan dari X 2 5 3 dikali dengan 3X min 2 min 5 gini. Oke, sama dengan 1 per X kali 3. 3X kurangi 2 kali 5 10 kali dengan 3 min 2 min 5X gitu. Oke, sampai situ bisa ya. Atau boleh kamu kalikan ini adik ke dalam, jadinya 3 per 3X kurang 10 min 2 per 3X kurang 10 min 5 per 3X kurang 10 X per 3X kurang 10. Nah ini kita buat nih seperti ini. Jadi berarti dari sini kita peroleh A transpose sama dengan B inverse. Nah kita langsung buat aja. Berarti kita perolehlah jadinya A transpose tadi kan nih. Berarti 6 per X samalah dengan ini. Misalnya yang pertama 3 per 3X kurang 10 bisa. Atau langsung sederhananya boleh kita ini. Nah ini langsung dapat nih. Ini sama dengan ini kan. Boleh. Jadi di sini minus 1 sama dengan minus 2 per 3X kurang 10 gitu. Kali silang min 3X plus 10 sama dengan minus 2. Jadi ini min 3X sama dengan min 12. Jadi X-nya adalah min 12 per min 3 yaitu 4. Jadi X-nya adalah 4. Nah pertanyaannya apa? 2X. Jadi 2X sama dengan 2 kali 4 yaitu 8. Jadi jawabannya adalah option E gitu. Nah jadi mudah-mudahan bisa dipahami untuk soal nomor 3 ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Nah jadi kita lanjut di soal nomor 4 ya. Nah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus bx plus 4 menyinggung garis y sama dengan 3x tambah 4. Nilai b yang memenuhi adalah minus 4, minus 3, 0, 3, 4. Jadi kalau coba kita jawab di sini fx ya kan sama dengan x kuadrat plus bx plus 4.
sedangkan Y sama dengan 3X plus 4. Jadi ingat bahwasannya kan Y itu sama dengan Fx ya. Jadi jangan bingung adik-adik. Nah berarti di sini ada menyinggung, ingat syarat menyinggung ya, menyinggung antara kurva dengan garis maka diskriminan pasti bernilai 0. Jadi kita buat dulu Y sama dengan Y, kita substitusi ya. Berarti 3X plus 4 itu sama dengan X kuadrat plus BX plus 4. Nah kita jadikan persamaan kuadrat dalam bentuk persamaan kuadrat ya. X kuadrat plus BX kurang 3X plus 4 sama dengan 0 seperti ini. Berarti X kuadrat plus B kurang 3X sama dengan 0. Nah jadi dari sini kita peroleh adik-adik adalah A-nya bernilai 1, B-nya adalah B kurang 3 sedangkan C-nya adalah 0. Nah syaratnya tadi apa? D sama dengan 0 ya. D sama dengan 0. Apa itu D? Diskriminan kan? Rumusnya apa? B kuadrat dikurang 4 AC sama dengan 0. Nah kita lihat. Berarti dari sini B kurang 3 kuadrat dikurang 4 kali A. 1 C-nya 0 kan? Jadi B kurang 3 kuadrat dikurang 0 sama dengan 0. B kurang 3 kuadrat sama dengan 0. Berarti B kurang 3 sama dengan 0 ya. Berarti B sama dengan 3. Maka dari sini kita temukan nilai B-nya adalah 3. Oke, itu untuk soal nomor 4. Mudah-mudahan bisa dipahami dari kami semua. Semangat selalu, semoga bisa bermanfaat video ini untuk adik kami yang mempersiapkan diri di Poltekkes. Sukses selalu ya.